Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan memberikan contoh soal PTS materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 tahun 2024. 1. Berikut ini yang merupakan asal kata dari Quran. Yang paling tepat adalah A. Qara'a yuqri'u Qur'anan, B. Qara'a yaqra'u Qur'anan, C. Qara'a yaqra'u Qur'anah, D. Qara'a yaqra'u Qur'ani. Jawabannya adalah C. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Membacanya adalah ibadah. 2. Wahyu Allah. 3. Yang turunkan kepada Nabi Muhammad. 4. Melalui malaikat Jibril. 5. Secara berangsur-angsur. Susunan yang benar tentang pengertian Al-Quran secara istilah adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 3, 5, 4, 1, C. 2, 3, 4, 5, 1, D. 1, 3, 4, 5, 2. Jawabannya adalah C. 2, 3, 4, 5, 1. Soal nomor 3, perhatikan kata-kata berikut ini. 1. Perbuatan, 2. Ketetapan, 3. Ucapan, 4. Keadaan. Dari kata-kata tersebut yang merupakan pengertian hadis secara istilah adalah A. 1, 2, 3, B. 3, 2, 1, C. 3, 1, 4, D. 1, 3, 2. Jawabannya adalah C. 3, 1, 4. Soal nomor 4, Ibu Fatimah seorang wanita yang sukses dalam karirnya. Agar ia tetap dapat menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya berkeluarga, sikap yang mesti diambil adalah A. Yang terpenting tetap bekerja keras agar mendapatkan uang banyak dan dapat menyenangkan anak. B. Melaksanakan tugas dalam karirnya sebaik mungkin meski anak dan suaminya tidak mendapatkan perhatiannya secara penuh. C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. D. Mohon izin pada suami dan anak-anaknya untuk absen sebagai istri dan ibu selama masa karir. Jawabannya adalah C. Tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan seadil-adilnya. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampungnya. 2. Membantu tangga dekat yang sudah tua dan sebatang kara. 3. Mengatur waktu sebaik-baiknya untuk masalah dunia dan akhirat. 4. Melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan ikhlas. 5. Beramal kepada orang tidak mampu dan ikhlas. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan pribadi dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 5. Jawabannya adalah C. 3 dan 4. Soal nomor 6, sebagaimana dengan Al-Quran, mencintai hadis dapat dibuktikan dengan A. Menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah. B. Menerapkan hukum-hukum yang ada dalam hadis yang sesuai dengan keinginan kita. C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. D. Cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Jawabannya adalah C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. Soal nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengingatkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. 2. Tidak segan menolong tangga kita yang sedang kesulitan. 3. Menghormati warga sekitar meski berbeda agama. 4. Tertib dalam melaksanakan kewajiban pribadi. Dari hal-hal di atas yang termasuk pengamalan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditunjukkan dengan pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1. Jawabannya adalah B. 2 dan 3. Soal nomor 8, sebagaimana mencintai Al-Quran, mencintai hadis dapat dibuktikan dengan A. Menjadikan kitab hadis yang tebal sebagai hiasan rumah. B. Mempelajari hadis yang kita sukai saja. C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. D. Cukup memahami hadis dan tidak menerapkannya. Jawabannya adalah C. Memahami hadis dan berusaha menerapkannya. Soal nomor 9, dalam kehidupan ada beberapa hal yang belum dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum kedua juga berfungsi sebagai penetap hukum. Hal tersebut dapat kita lihat pada kasus berikut. A. Menjelaskan tentang larangan makan binatang bertaring. B. Memberikan batasan bagi seorang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. C. Mengungkap kisah-kisah para sahabat Nabi yang gugur dalam jihad fisabilillah. D. Menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW. Jawabannya adalah D. Menjelaskan tentang tata cara sholat yang benar sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah SAW.
Soal nomor 10, perhatikan contoh kegiatan berikut. 1. Lomba koleksi Al-Quran. 2. Seminar tentang pergaulan remaja Islam zaman now. 3. Mendatangkan narasumber untuk memberikan wawasan tentang keajaiban Al-Quran. 4. Mengadakan cerdas cermat Al-Quran dengan peserta perwakilan seluruh kelas. Di madrasahmu akan mengadakan gebiar milad madrasah. Jika kamu sebagai ketua OSIS dan diberi kesempatan menyampaikan usulan acara kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pelajar terhadap Al-Quran, maka kegiatan yang mestinya kamu usulkan adalah kegiatan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 1. Jawabannya adalah C. 3 dan 4. Soal nomor 11, tata cara pelaksanaan sholat, zakat, puasa, jual beli, dan pernikahan dapat kita temui di dalam hadis, namun tidak kita temui dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi hadis adalah A. Menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Jawabannya adalah A. Menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Soal nomor 12. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam, namun ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat? A. Al-Quran dibukukan, adapun hadis tidak. B. Membaca ayat dalam Al-Quran adalah ibadah, sedangkan hadis tidak. C. Hukum baca Al-Quran adalah sunnah, sedangkan hukum baca hadis adalah mubah. D. Hadis adalah praktik Rasulullah SAW dalam mengamalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah. Jawabannya adalah D. Hadis adalah praktik Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah. Soal nomor 13. Belajar di madrasah sanawiyah sangat tidak diharapkan oleh Lydia, namun orang tuanya sangat mengharapkan ia melanjutkan sekolahnya di sana. Sebagai wujud kecintaannya terhadap Al-Quran dan hadis, yang mesti ia lakukan adalah A. Menunjukkan ketidaksukaannya dengan belajar asal-asalan. B. Jujur dengan diri sendiri dan tidak mempedulikan keinginan orang tua. C. Berperilaku buruk di sekolah agar orang tua paham bahwa ia tidak suka. D. Belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah SWT semata. Jawabannya adalah D. Belajar ikhlas untuk melaksanakan perintah orang tua karena Allah SWT semata. Soal nomor 14. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. 2. Mengikuti upacara HUT RI tiap tanggal 17 Agustus. 3. Selalu melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan baik. 4. Mengajak seluruh anggota keluarga untuk selalu membaca Al-Quran. 5. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di kampungnya. Pada pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan perilaku pelajar dalam memfungsikan Al-Quran dan hadis pada kehidupan pribadinya, ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 2 dan 5. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Soal nomor 15, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahari idza jallaha. Terjemah yang tepat dari ayat tersebut adalah A. Dan bulan apabila mengiringinya, B. Dan siang apabila menampakkannya, C. Dan malam apabila menutupinya, D. Dan langit serta pembinaannya. Jawabannya adalah B. Dan siang apabila menampakkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.